Ini dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pulverized coal-fired boiler yang beranggotakan yaitu Damai Manuela Hati, Fadli Rahman Hakim, dan saya Muhammad Rajiska. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Damai Manuela Hati. Oke, terima kasih Rajes. Kita langsung masuk saja pada pengertian. Pengertian dari pulverized coal-fired boiler adalah salah satu jenis boiler yang dikategorikan sesuai dengan proses pembakaran yang diterapkan. PCV boiler menggunakan bahan bakar batu bara yang telah dihaluskan dengan berdiameter rata-rata 50 mikromili. Pembakaran dapat terjadi dalam pulverized coal-fired boiler selama mengikuti syarat yang pertama yaitu adanya bahan bakar, adanya udara, adanya pemicu yang memulai terjadinya pembakaran. Bahan bakar yang dipergunakan pada simulasi ini adalah batu bara yang memiliki kadar karbon tinggi yang telah dihaluskan. Secara singkatnya, PCV boiler atau pulverized coal boiler adalah kettle industri atau utilitas yang menghasilkan energi panas dengan membakar batu bara yang dihaluskan, kemudian ditiupkan ke dalam tungku. Next. Cara kerja dari boiler. Yang pertama di sini batu bara dari luar dialirkan ke penampung batu bara dengan conveyor, lalu dihancurkan dengan pulverizer fuel mill atau pemecah batu bara untuk menjadi tepung batu bara. Kemudian batu bara halus ini dicampurkan dengan udara panas oleh first stroke fan sehingga menjadi campuran udara panas dan bahan bakar. Yang ketiga, dengan tekanan yang tinggi, campuran udara panas dan batu bara disemprotkan ke dalam boiler sehingga akan terbakar dengan cepat seperti semburan api. Next. Yang keempat, selanjutnya air dialirkan ke atas melalui pipa yang ada pada dinding boiler. Air ini akan dimasak dan menjadi uap untuk kemudian dialirkan ke tabung boiler guna memisahkan uap dari air yang terbawa. Kemudian, uap akan dialirkan ke superheater untuk melipat gandakan suhu dan tekanan uap sampai mencapai 570 derajat Celcius dan tekanan sekitar 200 bar, yang menyebabkan pipa juga berpijar merah. Nah, yang terakhir, uap dengan tekanan dan suhu yang tinggi inilah yang menjadi sumber tenaga turbin tekanan tinggi. Next, kita lihat cara kerjanya. Nah, dilihat dari gambar yang ada pada layar, secara singkat, pertama batu bara dihancurkan menjadi bubuk halus pada tungku. Kemudian di ruang pembakaran ini menghasilkan panas yang tinggi. Nah, perpindahan panas dari pembakaran ditransfer dari air melalui dinding pipa boiler. Nah, air ini sendiri mengalir di dalam pipa boiler dan menyerap panas. Dan ketika air yang dialirkan ke dalam tabung atau pipa boiler ini menyerap panas, kemudian akan terjadinya penguapan. Nah, ketika penguapan terjadi, di sini terjadinya pemisahan uap dan air. Nah, dan kemudian uap yang bersih dialirkan ke dalam turbin, sedangkan air kembali ke dalam boiler untuk dipanaskan kembali. Dan uap yang tadi setelah dari air, uap bertekanan tinggi ini yang memutar turbin dan kemudian menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Next. Nah, di sini kita bisa lihat video dari pembakarannya pada tungku atau tempat pembakaran. Dan di sini terjadi pembakaran dengan tekanan atau temperatur yang tinggi. Kemudian akan terjadi pembuangan uap sisa atau keluar dari hasil pembakaran tersebut. Oke, apa sih boiler secara umum? Boiler adalah perangkat yang digunakan
untuk menghasilkan uap melalui pemanasan air. Dan uap ini kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin atau untuk proses industri lainnya. Apa sih komponen utama dari boiler ini? Secara umum yang ke satu komponen utama itu ada ruang pembakaran, ada pipa air, ada drum uap, ada superheater, economizer, kipas induk, kipas tarik, dan kontrol boiler. Oke, yang pertama ada drum uap atau drum kettle. Apa sih drum kettle itu? Drum kettle itu merupakan komponen yang berbentuk seperti drum yang berfungsi untuk sebagai tempat penampungan air panas sekaligus terbentuknya uap. Yang kedua ada superheater. Superheater merupakan komponen boiler yang merupakan tempat pengeringan stem. Karena uap yang dihasilkan dari drum kettle lazimnya masih dalam kondisi basah sehingga memerlukan proses pemanasan lanjutan agar bisa digunakan yaitu dengan dalam kondisi kering. Yang ketiga ada economizer. Economizer merupakan komponen yang digunakan untuk menyerap panas dari gas hasil pembakaran yang telah melalui superheater. Tujuan penyerapan panas ini untuk menjaga perbedaan temperatur antara air dalam drum kettle dan air pengisi agar tidak terlalu tinggi perbandingannya, sehingga mencegah terjadinya thermal stress. Yang keempat ada steam air heater. Komponen ini merupakan komponen yang berfungsi untuk memanaskan udara yang digunakan untuk meniup atau menghembuskan bahan bakar supaya bisa terbakar dengan sempurna. Biasanya, udara yang hendak dihembuskan sebelum melalui air heater akan mempunyai suhu yang sama dengan suhu udara normal, sekitar 38 derajat Celcius. Namun, begitu melewati steam air heater ini, suhu udaranya dapat meningkat sampai 230 derajat Celcius. Next. Baik, untuk selanjutnya yaitu kegagalan-kegagalan yang ada pada boiler itu sendiri, terutama pada boiler batubara. Yang pertama yaitu terdapat korosi, yang mana yaitu korosi itu sendiri merupakan kerusakan logam akibat reaksi kimia dengan lingkungannya yang dapat menyebabkan dari penipisan dari dinding pipa, kebocoran dari pipa itu sendiri, serta kegagalan struktural dari pipa itu sendiri. Selanjutnya yaitu terdapat erosi. Erosi yaitu keausan pada logam akibat gerakan fluida, yang mana menyebabkan penipisan dinding pipa itu juga kebocoran serta kegagalan struktural. Maksud dari gerakan dari fluida sendiri yaitu gerakan dari air yang terdapat mineral dalam kandungan air tersebut serta dari fluida dari gas yang telah dipanaskan itu sendiri. Selanjutnya yaitu terdapat panas yang berlebih. Yang panas yang berlebih ini merupakan suhu yang sangat tinggi yang dapat merusak logam, yang mana dapat menyebabkan deformasi logam, pelelehan logam, serta kegagalan struktural dari logam itu sendiri. Selanjutnya yaitu penyumbatan. Penyumbatan itu sendiri dapat terjadi pada pipa, economizer, serta komponen-komponen lain. Penyumbatan dapat mengurangi aliran air serta uap dan dapat menyebabkan masalah operasional atau bahkan kegagalan pada boiler itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kelelahan. Kelelahan di sini kelelahan yang dimaksud yaitu merupakan kerusakan logam akibat beban yang berulang. Beban yang berulang sendiri yang dimaksud adalah ke, kegiatan yang secara berulang yang dapat merusak dari boiler itu sendiri, yang mana dapat menyebabkan retakan pada logam serta menyebabkan kegagalan struktural. Dari kegagalan-kegagalan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa bahan kimia ataupun suhu yang tinggi dapat mengubah struktur mikro dari kondisi yang baik hingga menjadi kondisi yang buruk pada boiler itu sendiri. Serta stres yang ditimbulkan juga menjadi sumber besar dalam kerusakan pada boiler itu sendiri.
Selanjutnya yaitu kegiatan pencegahan pada boiler. Yang pertama yaitu terdapat kegiatan preventive maintenance. Seperti yang kita tahu, kegiatan preventive maintenance ini adalah kunci untuk mencegah terjadi kegagalan boiler. Yang mana dengan melakukan kegiatan inspeksi secara rutin, pembersihan dari komponen-komponen boiler, serta pengujian semua komponen-komponen dari boiler itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu pengoperasian yang tepat. Boiler ini harus dioperasikan dengan instruksi pabrikan atau yang mana kita ketahui sesuai dengan SOP-nya. Pengoperasian yang tidak tepat dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan pada boiler itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu perawatan dari air. Yang maksud dari perawatan air sendiri yaitu untuk mencegah air yang akan dipanaskan tersebut terhindar dari kotoran-kotoran serta mineral-mineral yang terdapat pada air tersebut. Yang mana mineral dan kotoran tersebut dapat menyebabkan kerusakan pada pipa yang akan dilakukan untuk melakukan pemanasan dari air tersebut untuk menghasilkan gas. Selanjutnya yaitu pemantauan kondisi. Pemantauan kondisi ini dapat membantu kita untuk mengidentifikasi masalah potensial sebelum menyebabkan terjadinya kegagalan pada boiler itu sendiri. Pemantauan kondisi dapat mencakup pengujian air, analisis getaran, serta inspeksi ultrasonik pada boiler itu sendiri. Kegagalan-kegagalan yang telah disampaikan tadi maksud saya pencegahan-pencegahan yang telah disampaikan tadi dapat membantu para operator yang akan menggunakan boiler untuk menghindari terjadinya kegagalan pada boiler itu sendiri sehingga boiler tersebut dapat bekerja secara maksimal. Berikut kegiatan preventive maintenance dari boiler terbagi menjadi 3 aktivitas. Yang pertama ada setiap hari, mingguan, dan bulanan. Kegiatan preventive maintenance dari boiler atau aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan setiap harinya. Yang pertama ada uji penghentian air rendah, kettle uap. Dan yang kedua dengan meniup gelas pengukur. Yang ketiga tiup pengumpan makeup atau uap bertekanan rendah. Yang keempat tiup kettle uap. Yang kelima periksa hubungan kontrol kettle. Keenam memeriksa kettle dari sistem dan kebocoran. Dan yang ketujuh memeriksa nyala api burner pada mesin boiler itu sendiri. Yang kedua ada aktivitas preventif mingguan. Di sini aktivitas preventif mingguan yaitu periksa level oli pelumas, kompresor, kontrol, dan otomasi. Selanjutnya, periksa kekuatan sinyal nyala api untuk api pilot dan api utama, dan catat pembacaannya juga. Yang ketiga, periksa pemutusan dan waktu kegagalan nyala api. Yang selanjutnya, periksa penutupan katup pemutus bahan bakar pilot dan api utama. Yang selanjutnya, periksa pengoperasian penyala dan burner. Yang terakhir, periksa level dalam tangki pengolahan bahan kimia. Baik, untuk selanjutnya yaitu kegiatan preventif bulanannya itu bisa dilakukan dengan memeriksa dari filter dari kompresor dan membersihkan atau ganti jika sudah terdapat kerusakan pada filter dari kompresor itu sendiri. Selanjutnya yaitu bisa dengan melakukan tes pengolahan air yang akan dipanaskan. Selanjutnya ya bisa dilakukan dengan melakukan pelumasan pada bantalan yang ada pada motor listrik tersebut. Kemudian bisa dilakukan dengan pengujian kipas atau pengunci tekanan udara yang akan digunakan pada boiler. Selanjutnya yaitu periksa katup pemutus, pengaman bahan bakar burner utama dari kebocoran. Selanjutnya yaitu periksa interlock penyala api rendah. Kemudian yaitu uji penghentian air rendah. Kemudian uji minyak. Uji minyak sendiri yaitu uji interlock dari tekanan suhu. Dan kemudian selanjutnya untuk yang terakhir yaitu uji dari gas, yang mana pengujian gas ini merupakan uji interlock tekanan gas tinggi dan tekanan gas rendah. Baik, untuk conclusion dari
Materi ini yaitu berdasarkan informasi yang penyusun dapatkan dari berbagai sumber, boiler jenis ini memiliki banyak keunggulan, yang salah satunya yaitu pembiayaan kegiatannya yang lebih murah. Namun, memiliki kekurangan yaitu sangat mencemari lingkungan. Selain itu, boiler jenis ini lebih mudah dalam melakukan perawatannya, yang mana lebih memudahkan operator ataupun para maintenance mekanik dalam melakukan pemeliharaannya. Namun, pilihan boiler terbaik untuk suatu aplikasi tertentu akan tergantung pada berbagai faktor seperti biaya, ketersediaan, keandalan, efisiensi, emisi, serta dampak lingkungan itu sendiri. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang salah. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Warahmatullahi Swastiastu, wabarakatuh. Namo Buddhaya, Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua.